Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di sini eh, kita bakal bahas tentang evaluasi kebutuhan kredit modal kerja dari mata kuliah Lembaga Keuangan Agribisnis. Nah, jadi kita akan bahas soal yang udah ada di layar ini, yaitu di mana PT Delta Buana itu merupakan distributor sembako di Jakarta. Dalam rangka pengembangan usahanya, tanggal 30 September mengajukan permohonan kredit modal kerja sebesar 200 juta ke Bank CIS. Dan berikut neraca serta laporan laba ruginya. Seperti yang sudah diketahui di sini, terus, berdasarkan data tersebut, berapa kebutuhan modal kerja yang dapat diberikan oleh bank apabila tahun 2020 rencana usaha rata-ratanya meningkat sebesar 50% dari omset dalam tahun 2019. Dan di sini pertanyaannya itu berapa kebutuhan modal kerja apabila tahun 2020 usahanya itu meningkat sebesar 50% dari omset dalam tahun 2019. Dan yang kedua itu hitung besar repayment capacity-nya dan kebutuhan modal kerja jika tingkat bunga yang ditetapkan adalah 12% dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, jadi yang pertama kita di sini Nah, yang pertama itu untuk menghitung kebutuhan modal kerja kita harus mencari cash to cash periodenya. Nah, jadi cash to cash periode atau yang disingkat dengan CCP ini tuh rumusnya adalah penjumlahan dari inventory turnover, average call period, sama cash velocity. Berarti di sini kita hitung dulu untuk inventory turnover-nya. Jadi rumus inventory turnover itu inventory per CLGS atau bisa disebut juga dengan HPP dikali 365 hari. Inventory di sini itu adalah persediaan. Jadi persediaan barang di sini 114 juta. 114 juta. Untuk HPP-nya kita bisa lihat di laporan laba rugi itu sebesar 1 juta. Ini ya untuk HPP-nya 1.206.000. Dikali 365 hari. Mohon maaf sebelumnya, di sini ada kesalahan karena di sini kan laporan laba ruginya di sini dalam satuan ribuan ya. Berarti di sini aku tambahin 0 sebanyak 3 kali. Nah, sehingga untuk inventory turnover-nya itu sebesar 34,5 hari. Selanjutnya untuk average call period itu rumusnya piutang di sini itu 126 juta dibagi dengan sales atau penjualan. Penjualan itu ada di laporan laba rugi. Di sini 1.846.000. Karena di sini dalam ribuan berarti kita tambah nolnya 3 lagi, jangan lupa. Untuk average call period-nya itu sebesar 24,91 hari. Terus untuk cash velocity-nya
itu rumusnya cash dibagi sales. Cashnya di sini ada 19 juta. Dibagi sales itu penjualan 1.846 dikali 365. Nah, didapat hasilnya 3,75 hari. Terus untuk menghitung cash itu kita tinggal menjumlahkan dari hasil perhitungan ini. Dan didapatlah untuk cash to cash periodnya itu 63,17 hari. Nah, setelah itu kita menghitung NWC-nya. NWC atau Net Working Capital. Nah, rumusnya itu untuk NWC itu adalah current asset dikurangin current liability. Current asset atau aset lancar. Di sini jumlah aset lancarnya itu 259 juta. Ini untuk jumlah aset lancar dikurangin dengan hutang lancar. Yaitu di sini hutangnya itu 57 juta. Dan didapat hasilnya itu sebesar 202 juta. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan modal kerja atas dasar laporan keuangan pada per 31 Desember 2019. Nah, yang pertama di sini itu realisasi penjualan tahun 2019. Jadi penjualan di tahun 2019 itu kan 1 miliar. Ini ya, dari sini 1.846 juta. Nah, setelah itu kita hitung untuk rata-rata per bulannya. Berarti dari hasil penjualan dibagi 12. Nah, setelah itu dikurangi dengan penyusutan. Karena di sini rata-rata penjualannya per bulan, berarti penyusutannya juga dihitung per bulan. Jadi di sini penyusutannya itu sebesar 30 juta. Berarti untuk penyusutan 30 juta dibagi 12. Selanjutnya adalah profit margin. Nah, berarti untuk profit marginnya di sini kita harus menghitung dulu berapa presentasenya. Untuk profit margin sendiri aku tulis di sini ya, untuk profit margin cara menghitungnya itu kan rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan penjualan dikali 100%. Jadi laba bersih atau EAT di sini kan 90 juta. Laba bersih dibagi penjualan kali 100%. Laba bersihnya 90 juta dibagi penjualannya 1.846 juta
dikali 100%. Nah, jadi untuk profit marginnya itu 4,88%. Kita bisa tulis di sini 4,88%. Nah, setelah itu kan udah dapat nih 4,88%. Berarti kita kalikan sama rata-rata penjualan per bulan. 4,88% atau profit marginnya dikali dengan rata-rata penjualan per bulan. Nah, habis itu kita jumlahkan penyusutan dan profit marginnya. Dapatlah 10 juta. Sehingga untuk kebutuhan modal kerjanya di sini berarti rata-rata penjualan per bulan dikurangi dengan hasil ini. Sehingga didapat sebesar 143 juta sekian. Terus habis itu kita masukkan untuk cash to cash periodnya. Cash to cash periodnya kan udah dicari tadi 63 hari. Nah, di sini 63,17 hari. Jadi untuk kebutuhan modal kerjanya untuk menghitungnya itu di sini 63,17 dikali dengan kebutuhan modal kerja ini dibagi 30. Sehingga didapat untuk kebutuhan modal kerjanya itu 302 juta. Setelah itu dikurangi dengan NWC yang tersedia per 31 Desember. NWC-nya di sini kan 202 juta. Jadi kita kurangin ini kebutuhan modal kerjanya dengan NWC. Setelah itu kita kurangin juga dengan hutang. Di sini ada hutang dagang dan hutang lain-lain ya. Berarti kita masukin aja 28 juta dan 29 juta. Terus kita jumlahin aja. Didapat dana yang tersedia di sini 57 juta. Terus jadi kekurangan modal kerjanya itu berarti dari kebutuhan modal kerja dikurangi dengan total hutang yang udah dijumlahin tadi. Jadi kekurangan modal kerjanya itu sebesar 43.877. Ini untuk kebutuhan modal kerja berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember. Karena di sini pertanyaannya itu kebutuhan modal kerja yang dapat diberikan oleh bank kalau rencana usahanya rata-rata per bulan itu mau dinaikin jadi 50%. Jadi caranya itu sama seperti ini, cuman pada bagian penjualan itu kita kalikan karena mengalami peningkat 50%, berarti kan kita naikin penjualannya itu 50%. Oke, jadi untuk yang berdasarkan rencana usaha, berarti kan di sini itu rencana usahanya rata-rata per bulan meningkat sebesar 50% dari omset tahun 2019.
Berarti untuk rata-rata per bulannya kalau naik 50% berarti kan ditambah 50%. Jadi 150% dikali dengan penjualan per bulan sebelumnya. Ini kan. Jadi untuk rata-rata per bulannya, rata-rata penjualan per bulannya untuk peningkatan 50% itu sebesar 230.750.000. Dan untuk cara berikutnya sebenarnya juga sama seperti yang di atas. Jadi untuk penyusutannya itu masih sama. Penyusutannya di sini 30 juta, kita ubah jadi per bulan, jadi 30 juta dibagi 12. Terus untuk profit marginnya itu sama, tadi kan udah dicari 4,88%, berarti tinggal kita kaliin aja 4,88% dikali sama penjualan per bulannya. Terus kita tinggal jumlahin. Sebenarnya caranya sama ya kayak yang di atas. Terus ini kita kurangin. Terus untuk cash to cash periodnya itu kan cash to cash 63,17. Berarti 63,17 dikali kebutuhan modal kerja yang ini dibagi 30. Terus NPC yang tersedia sama kayak tadi, pakai yang udah kita cari sebelumnya dengan aset lancar dikurangin hutang lancar. Terus ini tinggal dikurangin aja dari kebutuhan modal kerja sama NWC-nya. Setelah itu dikurangin dengan hutang dagang. Hutang dagangnya ya sama kayak ini ya. Terus kita tinggal kurangin aja kebutuhan modal kerja sama total hutangnya. Nah, jadi untuk kekurangan modal kerja dengan perencanaan usaha meningkat 50%, itu kekurangan modal kerjanya sebesar 197 juta. Ini untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1. Terus yang kedua, hitung besar RPC dan kebutuhan modal kerja. Nah, jadi untuk menghitung RPC, biar lebih mudah, di sini aku tulis dulu ya apa yang diketahui dulu. Dan di sini yang pertama ada ajuan kredit. Ajuan kreditnya itu di sini permohonan kreditnya 200 juta. Berarti tulis aja sih 200 juta. Dengan jangka waktu di sini jangka waktu 2 tahun. Oh ya, di sini jadi yang perlu diperhatikan itu satuannya ya. Jadi di sini ada tahun dan bulan. Kalau misal kita mau pakai bulan, berarti nanti ke bawahnya kita pakai bulan semua. Jadi untuk penyusutan, misalnya untuk nanti penyusutan laba bersih itu kan yang diketahuinya biasanya tahun. Jadi kita ubah dulu
ke bulan semua. Tapi kalau misal pakai tahun ya udah kita konsisten pakai tahun. Terus untuk laba bersihnya di sini tuh 90 juta, penyusutannya 30 juta. Ini untuk laba bersih ya 90 juta, dan untuk penyusutannya di sini 30 juta, atau ini bisa 30 juta. Untuk suku bunga di sini suku bunganya itu 12% per tahun. Jadi di sini 12% dalam tahun. Untuk RPC maksimalnya di sini kan nggak diketahui ya di soal. Jadi biasanya itu maksimalnya itu 75% sampai 100%. Jadi kita bisa pakai aja 75%. Setelah itu kita cari RPC-nya dulu. Masukin aja ke rumus ini. Jadi 75% dikali laba bersih ditambah penyusutan dikurangin biaya pribadi, tapi karena di sini nggak ada biaya pribadi jadi tulis aja 0. Nah, jadi untuk RPC-nya itu sebesar 90 juta. Ini per tahun. Terus untuk menghitung kebutuhan modal kerja, jadi kita hitung jumlah kreditnya. Rumusnya itu di sini RPC dikali 1 min 1 per 1 plus R. 12% pangkat N. N itu adalah jangka waktu. Dibagi dengan R atau suku bunga. Kita tutup. Nah, jadi untuk jumlah kreditnya itu didapatkan hasil sebesar 154.592. Nah, jadi segitu aja dari aku untuk pengerjaan kebutuhan kredit modal kerja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf sebelumnya juga kalau ada hal-hal yang aku sampaikan ada yang salah ataupun sebagainya. Makasih.